Sulit memang menata ego, menata rasa merasa, menata nafsu, menata pikiran, harapan, keinginan bawah sadar. Akhirnya di dalam hati itu berkecamuk, gampang marah-marah, tersinggung sedikit, langsung menyala. Berarti kan egonya masih besar sekali. Coba kalau kau tidak punya ego, diapa-apakan pun tetap diam saja. Makan tidak ada daging, tetap berucap Alhamdulillah. Tapi kalau egonya tinggi, makan tiap hari tempe saja mengeluh, haha, mintanya telur atau apa. Kalau egonya sudah jinak, disuruh apapun sudah pasti menurut. Tapi kalau egonya belum jinak, pasti maunya lari atau sembunyi. Itu proses yang tidak bisa dipungkiri. Perangmu itu melawan dirimu sendiri, dan itu jihad paling besar melebihi perang Badar. Itu dawuh Nabi. Lawanmu adalah nafsu, penjaramu adalah akal. Yang memusuhimu sebenarnya bukan dirimu, tapi iblis yang ada di dalam dirimu. Mereka akan menyerangmu dengan segala cara. Iblis secara dimensional sangat dekat berhampir dengan akal dan keinginan manusia. Bahkan iblis ada di dalam diri manusia sendiri. Bahkan iblislah yang menguasai hati manusia. Matikan dirimu, matikan iblis dalam dirimu. Kau nggak tahu bedanya antara dirimu dan iblis dalam dirimu. Mutmu qobla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Artinya apa? Yang dimatikan adalah ego. Yang dilepaskan adalah kendali diri yang merasa paling benar. Yang diaktifkan adalah ruh yang selama ini terpaus. Banyak yang ingin sampai kepada Allah tapi masih ingin tetap pegang kendali penuh. Disinilah letak masalahnya. Mencari Allah itu di dalam dirimu, dimensional, benar. Jalannya bukan di luar tapi di dalam, di wilayah ruh. Kau tidak akan bisa temukan itu, Selama masih mengandalkan logika dan ego, pintu itu tidak akan terbuka. Selama ini manusia hidup dengan pikiran ego, kebiasaan dunia, sementara ruhnya seperti sistem yang tidak aktif. Karena selama ego masih memimpin, ruh akan tetap terpaus. Tapi ketika ego sudah mati, ruh mulai aktif dan disitulah perjalanan menuju Allah benar-benar dimulai. Jalan lurus adalah jalan kodim, tidak ada pilihan selain maju saja. Sedangkan iblis akan selalu berusaha menghentikan kita, mengajak balik atau keluar dari jalur. Tetap maju, sekalipun dirimu dihadang iblis dengan seluruh bala tentaranya. Kita saat menempuh jalan Sirotol Mustaqim itu gak akan lancar, seperti rambut dibelah 7, penuh onak dan diri, derita perjuangan dan pengorbanan. Selalu ada halangan, rintangan, yang intinya membuat kita seolah-olah menyerah dan gak mampu maju lagi. Padahal kita ada rumus dimensional. Kalau secara mekanik nggak mampu, ya bisa pakai cara dimensional. Atau harus melewati batas kematian. Sebenarnya nggak ada jalan buntu, jalan nggak masuk akal, atau jalan yang nggak mungkin. Itu adalah karena pengaruh tipu daya iblis. Tugas kita harus maju terus, walaupun nggak mungkin, nggak bisa, nggak berdaya. Setelah melewati miraj, naik dimensi, ternyata jalan tidaklah benar-benar buntu, dan ada aja jalan keluarnya. Jalan lurus Sirotol Mustaqim itu adalah jalan lurus naik, dimensional. Makanya Nabi sebut ada 7 lapisan langit. Maka kita harus melewati berkali-kali kematian hakikat, barulah jalannya gak buntu lagi. Tidak ada yang tidak. Mungkin jika kita beserta Allah pandangan mata seolah-olah buntu, gak mungkin, gak bisa. Ternyata hanyalah fata morgana saja. Kalian gak ada pilihan. Apapun ceritanya, kalian harus berusaha maju saja. Walaupun buntu, tetap maju saja. Taklim Makrifat Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara.